Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom on fire. Mari kita memperkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! 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 Shalom Banten Youth Revival. Shalom on fire. Biar roh kita terus menyala-nyala. Amin. Mari saat ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia dengan segenap hati kita. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari angkat tangan kita dan mulai sembah Dia. Oh, kami menantikan Engkau, Tuhan. Ya Ralabayasano, ya Ralabayasani. Oh, sembah Dia, ya Ralabayasano. Kiralabayata karalabaya ralabaya 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 ralabaya. Engkau yang kami sembah Tuhan, tiada yang lain. Oh, syata karalabaya ralabaya 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 ralabaya. Ini adalah syada ralabaya 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 ralabaya. Oh, rabaya ralabaya 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 ralabaya. Terus menyembah Dia. Sungguh kami cinta Engkau ya Tuhan. Oh rabaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Biar saat ini hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Penuhi kami yang rindu akan Engkau. Oh syata karalabaya ralabaya ralabaya.
Sungguh kami menantikan Engkau ya Tuhan. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Oh, we just want to be with you, Lord. Oh, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days, it leads me your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Yes, Lord, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
sambil angkat tanganmu nyatakan. And I live to worship you, We live to worship you. my Jesus. Yes, Lord. You're You're the only one. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Lord. Who can stand between My Lord and me. Lord, I live to Honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, and I live to worship you. Yes, Lord, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and me? Live to honor you, to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to you. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. Oh, I give all to be with. Take me higher, take me higher, draw me deeper. Oh, I give all to be with you. Oh, we just want to be with you, God. Oh, you are the only one. You are the only one. Kinaralabayashane. Hallelujah. Riatakaralabayashano. Somebody, because we live to worship you, we live to honor you, Jesus. Kiralabayashano. Hallelujah. Mari terus sembah Dia, nantikanlah Tuhan. Oh, rabayatakaralabayashana, lalabalalabalala. Karena kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan, menyembah-Mu. Syaralabayatakaralabay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 
I will sing of the goodness
God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Yes, He is. All my life you have been so good, Lord. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing, Lord, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yeay. Mari kita memuji Dia bersama-sama, teman-teman. Kita mau hidup untuk Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Hallelujah. Yeah. Nyatakan bersama-sama. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, Hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Yeah. Nyatakan, dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Kami gak bisa hidup tanpamu, Yesus. Engkau tujuan untuk kami hidup. Yang mau hidup untuk Tuhan, mari nyatakan bersama-sama. ku takkan dengarkan dunia. Ku mau hidup Ku takkan dengarkan dunia, takkan hidup tanpamu. Ku takkan dengarkan dunia. Apakah arti hidup jika hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup lagi nyatakan, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu. Kami mau hidup untukmu, Tuhan. Haleluya. Sorakan, haleluya. Ibadah live streaming akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2021 dimulai jam 7 pagi
dan dapat diikuti melalui YouTube Banten Youth Revival Official. Virtual IWBR 2021 dengan tema Jeremiah Generation akan diadakan pada tanggal 12 November 2021 jam 7 malam dan tanggal 13 November 2021 jam 5 sore. Teman-teman bisa registrasi di www.iwbr2021.org dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan Facebook Virtual IWBR 2021. Mari teman-teman kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone teman-teman, dapat melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680 312 444 atas nama GBI Motherland. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDP Asafita Farak Nimela. Shalom anak-anak muda. Sambil lambaikan tangan katakan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, aku percaya teman-teman kita hidup di era-era terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga. Wow, haleluya. Dan kita nggak pernah lupa ya teman-teman, karena kita selalu memperkatakan setiap minggu bahwa di salah satu arti dari Pentakosta ketiga yaitu mengenai generasi Yeremia. Dan generasi Yeremia ini adalah siapa? Adalah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Katakan amin. Berapa banyak teman-teman yang merupakan generasi Yeremia? Serukan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Nah teman-teman, ada sesuatu yang dari generasi Yeremia ini yang berbeda dari generasi lainnya. Dan salah satunya itu apa? Tidak kompromi terhadap dosa, teman-teman.
Nah mungkin ini tuh udah hal yang biasa kita dengar, kita udah tahu. Tapi biar hari ini kita belajar sesuatu yang beda, kita sama-sama mau tangkap hatinya Tuhan. Kenapa sih kok kita sebagai generasi Yeremia tuh kita no compromise, kita nggak bisa kompromi terhadap dosa. Nah kalau kita lihat teman-teman, kompromi itu cikal bakal gitu ya, cikal bakal untuk seseorang itu bisa jatuh dalam dosa dan dia hidup dalam dosa. Jadi kalau kita lihat seseorang dia bisa istilahnya susah lepas dari dosa gitu ya. Dia hidup kayaknya udah mau bangkit, jatuh lagi dalam dosa. Terus susah bangkit lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena kalau diurut-urut ceritanya pasti awalnya dimulai dari kompromi, teman-teman, gitu ya. Jadi mungkin kita sering dengar ya, kompromi itu misalnya ya dikit-dikit nggak apa-apa lah. Dikit-dikit nggak apa-apa lah. Udah, lu nggak usah kudus-kudus amat. Dikit-dikit nonton porno nggak apa-apa lah gitu ya. Atau apalagi, udah lu dikit-dikit nyontek nggak apa-apa lah. Tapi itu terus terbawa. Lama-lama kan misalnya contoh nyontek, lama-lama itu jadi apa? Pencuri kan sama gitu ya. Lalu karena udah nggak kudus, akhirnya mulai punya pacar, mulai dapat pasangan hidup. Hidupnya juga pacarannya nggak kudus juga. Nah itu terbawa karena apa? Karena ada kompromi-kompromi tadi gitu. Nah dan hari ini aku percaya setiap kita yang sedang menyaksikan kita mau janji sama Tuhan. Tuhan aku mau hidup nggak kompromi terhadap dosa gitu. Nah karena kenapa? Aku bacakan ya teman-teman. Dari firman Tuhan di 1 Korintus 5 ayat 6 dikatakan gini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Nah, jadi maksudnya apa? Mungkin kelihatannya tuh sepele gitu ya, kompromi. Ya dikit-dikit doang lah, dikit-dikit doang lah. Kenapa sih orang cuma denger musik dunia dikit-dikit aja lah? Tapi di sini dikatakan, di firman Tuhan dikatakan sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan gitu ya. Jadi kalau kita kompromi dikit, lama-lama teman-teman itu tanpa sadar membuat kita ini udah mengkamiri seluruh hidup kita gitu ya. Yang tadinya mungkin kita sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus mulai tuh ada tekanan datang, mulai kompromi dengan sakit hati. Dan kita mulai nggak bisa tuh lepasin pengampunan. Ngelihat ini kesel, ngelihat itu kesel. Hampir sama ya teman-teman. Terus akhirnya kita mulai bilang, udahlah, kayaknya nih gue udah terlalu banyak nih, terlalu banyak bidang nih gue pelayanannya. Udahlah, gue lepasin satu. Nah, udah kan? Datang lagi gitu kan? Kecewa lagi. Atau ngelihat ini nggak puas, itu nggak puas. Kayaknya gue masih kebanyakan pelayanan nih. Kayaknya gue nggak bisa konsen nih sama hal lain. Gue nggak bisa konsen nih sama kerjaan gue dan sebagainya. Mulai lepasin lagi. Sampai di satu titik, kalian benar-benar merasa, semuanya udah dilepasin tapi masih nggak cukup juga. Kenapa? Karena dari awal itu ada kompromi-kompromi yang rasanya fine-fine aja kok. Tapi kalau diterus-terusin tanpa sadar itu mengkamiri hidup kalian. Yang tadinya mungkin kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, on fire, nggak pernah skip youth gitu ya. Nggak pernah skip menara doa. Tapi karena mungkin nemuin kesenangan lain, nggak apa-apa deh, dikit-dikit, akhirnya terbengkalai semua. Dan di satu titik engkau bisa bilang gue udah nggak ngerasa apa-apa lagi nih sama Tuhan. Gue rasanya udah biasa aja sama Tuhan. Dan itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita teman-teman. Nah kalau kita lihat di firman Tuhan ya, ada beberapa contoh di firman Tuhan yang Tuhan tegur gitu, atau contoh tentang kompromi ini. Yang pertama teman-teman nanti bisa baca sendiri ayatnya di Wahyu 2 ayat 18-29. Jadi di sini tuh Tuhan itu seperti menegur keras tentang kelakuan jemaat di Tiatira gitu ya. Kenapa? Karena adanya percabulan di antara jemaat itu. Dan orang-orang di jemaat itu seperti membiarkan aja
gitu ya. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa adanya pengajaran tuh yang gak tegas gitu ya. Bahwa Tuhan itu kudus, makanya kita bersyukur teman-teman, kita punya Dedi, kita punya Bunda yang selalu ngingetin kita sebagai anak-anak muda, ayo hidup kudus, ayo kejar Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena memang ikut Tuhan harus tegas. Dalam tanda kutip teman-teman gitu ya. Jadi harus berpihak sama Tuhan terus. Nah, oleh karena itu di situ Tuhan menegur keras. Padahal kalau kita lihat kelakuan jemaat di Tiatira, itu mereka tuh penuh kasih segala macam. Itu luar biasa. Tapi karena dia menyepelekan dalam tanda kutip pengajaran yang tadinya wah Tuhan tuh strict banget tentang kekudusan, sehingga mereka tuh nggak ngelakuin itu. Akhirnya mereka tuh ditegur keras oleh Tuhan. Nah, lalu yang kedua adalah dosa Akan. Nah, jadi teman-teman tahu gitu ya pasti ceritanya gimana Akan ini salah satu tentaranya pada zaman Yosua gitu. Dan pada saat itu mereka diperintahkan oleh Tuhan bahwa mereka nggak boleh menjarah gitu ya dari musuhnya ini sama sekali. Pokoknya harus ancurin semua, harus barang-barang dari musuhnya ini harus dihancurkan, tidak boleh diambil sama sekali. Tetapi salahnya Akan, dia itu mengambil sebagian perhiasan emasnya. Dan di situ dikatakan bukan semuanya loh dia ngambilnya, cuma sedikit doang. Dan itu diumpetin lagi gitu kan. Jadi mungkin nggak ada yang tahu juga gitu loh kalau Akan tuh bakal ngambil seperti itu. Tapi jangan lupa siapa yang tahu? Tuhan tahu gitu ya. Dan kita tahu kisahnya Akan, wah tragis banget. Bahkan sampai seluruh keluarganya kena getahnya. Nah itu contoh-contoh di dalam firman Tuhan yang hari-hari ini kita harus belajar untuk aware teman-teman. Kita harus apalagi di era sekarang ya. Wah anak-anak muda itu begitu liberal, begitu bebas gitu ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kita ini hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati mungkin kau pikir gak ada yang tahu lah gue ngapain. Wah apalagi sekarang zamannya masih di rumah-rumah. Belum kumpul onsite seperti dulu gitu ya. Hati-hati ada sepasang mata yang selalu liatin kalian dan liatin aku juga lagi ngapain, yaitu matanya siapa? Matanya Tuhan. Dan biar hari-hari ini ayo kita hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Nah, aku pengen bagiin sedikit gitu ya di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Nanti teman-teman yang punya Alkitabnya boleh baca sendiri. Di halaman 2154 sampai 2155 gitu ya. Nah, di situ tuh ada salah satu poinnya yang aku terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi apa sih akibatnya kalau kita tuh masih kompromi-kompromi tuh hidupnya? Yang pertama, dikatakan gini, menyebabkan mereka kehilangan kehadiran Allah, kuasa yang sejati dari roh, dan selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Dan istilahnya tuh bisa diartikan dalam bahasa kita tuh apa sih? Ya suam-suam kuku itu gitu ya. Nyebabin mereka tuh kehilangan kehadiran Allah. Wow teman-teman ini tuh sangat mengerikan gitu ya. Jadi aku ingat Opa Niko tuh selalu bilang gitu ya. Apa sih yang benar-benar dinanti dari gereja di bawah Opa Niko gitu ya. Gak ada yang lain, bukan harta, bukan uang, bukan posisi. Tapi Opa Niko cuma minta Tuhan terus berdaulat, Tuhan terus hadir di GBI Gatsu. Dan itu juga yang harus kita pegang teman-teman gitu ya. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan hadir waktu kita lagi sekolah, Tuhan hadir di kamar kita, Tuhan hadir di rumah kita. Wow, itu satu suasana yang gak bisa digantikan oleh apapun. Amin. Dan aku percaya, ayo jangan sampai kita kompromi dikit, sehingga itu menyebabkan kita kehilangan kehadiran Allah. Lalu selanjutnya yang kedua apa? Apa akibatnya kalau hidup kita tuh masih kompromi? Yang kedua itu dikatakan menempatkan para pemimpin mereka di bawah hukuman Allah. Nanti boleh baca sendiri dari Wahyu 2 ayat 20-23. Jadi kalau aku boleh terjemahkan, otomatis pasti ada penghukuman dari Tuhan sendiri.
Di saatnya nanti waktu terus kompromi seperti apa? Seperti akan tadi gitu ya. Yang dia pikir, wah gue kayaknya cuma dikit doang men. Gue gak ambil semua gitu ya. Tapi getahnya apa? Sampai keluarganya, istrinya, anaknya semua itu kena getahnya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, mungkin kalian pikir, oh gue masih muda kok, gak apa-apalah kompromi. Hati-hati, aku cuma mau ingetin gini, apa yang kalian lakukan hari ini, itu akan berdampak bukan buat sekarang doang. Tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, waktu kalian punya berkeluarga, kalian punya anak, itu masa lalu kalian yang akan terus kalian bawa. Jadi hati-hati dengan apa yang akan kalian lakukan hari-hari ini. Katakan amin. Lalu yang ketiga, akibatnya apa kalau kita kompromi? Yang ketiga, dikatakan gini, menyingkirkan dari kedudukannya dalam kerajaan Allah. Aduh teman-teman, ini tuh yang sangat, jangan sampai aku berdoa jangan sampai ada di antara kita yang ngalamin ini dipatahkan dalam nama Yesus. Maksudnya apa? Ya bisa dikatakan nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Dan kita mau tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Jangan sampai nih teman-teman, wah kayaknya nih kita berasanya udah on fire. Berasanya loh ya. Terus kita ngerasa kayaknya gue udah cukup deh kayak gini-gini aja. Ternyata waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan bilang apa? Gue gak kenal sama lu. Siapa lu? Gue gak kenal sama lu. Wow, itu hal yang sangat mengerikan teman-teman. Dan ayo teman-teman, ini waktunya gitu ya. Kita tuh hidup jangan, ya biasa-biasa aja lah. Ya udah gini-gini aja cukup kok gitu ya. Ya gue ngerokok dikit gak apa-apa lah. Ya gue gini dikit gak apa-apa, Tuhan melihat hati. Oh enggak, Tuhan itu melihat seluruh kehidupan kita. Amin teman-teman. Jadi ayo hati-hati dengan kehidupan kita hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Nah lalu masih dalam Alkitab hidup perkelimpahan juga ya teman-teman. Aku terjemahkan lagi gimana caranya supaya kita bisa hidup tetap tuh gak kompromi gitu ya. Seperti yang tadi aku katakan, mungkin hari-hari ini kita melihat dunia begitu bebas berpendapat, macam-macam gitu ya. Anak-anak muda liberal, pokoknya ya gue mau gini, lo mau apa? Nah, kan gitu kan sekarang banyaknya anak-anak muda, gue sukanya gini, lo gak suka, ya udah sono minggir. Nah, begitu bebas. Tetapi Tuhan ingatkan hari-hari ini, kalau engkau mau jadi generasi Yeremia, engkau gak bisa hidup seperti orang dunia teman-teman. Kau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Back to Bible. Kita gak peduli, mungkin kita ngelihat wah mayoritas anak muda hidupnya seperti itu kok. Dan mereka fine-fine aja. Kelihatannya. Ya teman-teman, kita gak tahu kehidupan orang terdalamnya seperti apa. Mungkin kalau lihat, wah hidup dia enak banget ya di sosmed. Gak taunya belakangnya apa. Wah dia suka ketakutan, kesendirian. Kita nggak tahu kehidupan orang. Amin teman-teman. Jadi aku percaya ayo kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan gimana caranya supaya kita tetap bisa hidup di tengah-tengah dunia yang begitu kacau tapi tetap gak kompromi. Yang pertama dikatakan dengar perkataan Tuhan. Dengar perkataan Tuhan Yesus dan dikatakan di Wahyu 2 ayat 29, nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Intinya gitu teman-teman. Jadi aku percaya setiap kita punya telinga diciptakan Tuhan dengan dahsyat. Dan aku percaya hari-hari ini telinga rohani kita juga harus difungsikan. Gimana caranya? Ya saat teduh. Dengar suara Tuhan banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Aku selalu percaya teman-teman, mungkin banyak orang bilang anak muda hari-hari ini gak bisa diajak doa. Oh tidak, anak-anak muda suka berdoa. Generasi Yeremia suka mendengarkan firman Tuhan. Suka dengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Amin teman-teman. Dan aku ajak ayo hari-hari ini teman-teman. Ini waktunya tuh udah singkat banget teman-teman. Dan kita kalau baca di firman Tuhan, Tuhan Yesus itu datang tiba-tiba. Jadi jangan kita pikir, wah kayaknya udah gak ada pemberitahuan apa-apa nih, kayaknya Tuhan masih lama datang. Enggak, Tuhan Yesus itu bisa kapan aja datang. Dan waktu dia datang kita harus ready. Kita harus siap sedia.
banyak dengar suara Tuhan. Tuhan mau apa ya? Tuhan mau aku ngapain ya? Tuhan mau aku buat apa ya untuk keluargaku? Tuhan mau aku buat apa buat teman-temanku ya? Oh Tuhan mau aku buat apa ya untuk sekolahku, untuk kuliahku, dan sebagainya. Dengar suara Tuhan. Aku percaya waktu kita berusaha untuk dengar suara Tuhan, otomatis hidup kita harus makin intim sama Tuhan. Bener nggak teman-teman? Makin deket sama Tuhan, makin deket, makin intim. Dan itu satu-satunya kekuatan kita supaya kita hidup tidak kompromi terhadap dosa. Katakan amin. Lalu yang kedua, gimana caranya supaya tetap nggak kompromi hidup kita? Yang kedua dikatakan loh di penjelasannya di Alkitab Hidup Berkelimpahan, dikatakan ini. Menyelidiki kadar toleransi terhadap keduniawian dan kedursilaan. Jadi kalau aku boleh sampaikan maksudnya apa yang kedua ini? Cek kerohanian kita, banyak-banyak cek kerohanian kita. Mungkin kau pengerja, mungkin kau jemaat, itu harus terus cek. Aku pun juga teman-teman gitu ya, kita nggak bisa luput dari salah. Mungkin kita seperti Bunda bilang gitu ya, banyak cek, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan aku salah apa ya Tuhan, aduh Tuhan ampuni Tuhan, kok tadi aku sempet kesel. Tuh gimana rohaniku hari-hari ini Tuhan, kok rasanya gue udah jarang bahasa roh ya. Bahasa roh, uralaba isyaralabaralabaralaba. Wah rasanya gue udah kayaknya kok gue kurang dengar firman Tuhan ya, dengar ibadah ya, kok gue udah jarang ya dengar lagu-lagu yang menguatkan iman. Nah itu harus terus dicek kadar kerohanian kita, gue lagi on fire nggak ya? Dan kalau Bunda suka kasih ilustrasi gitu ya, ibarat handphone kan ada baterainya gitu ya. Nah baterainya itu teman-teman, itu jangan sampai udah lowbat banget baru dicas gitu kan. Tapi waktu istilahnya itu tuh harus tetap full terus gitu ya. Ibaratnya tuh handphone harus ditancap terus sama kayak kehidupan kita. Handphone itu seperti hidup kita gitu ya. Yang kita terus istilahnya tuh nancep sama powernya itu ya, itu sama siapa? Sama Tuhan gitu loh. Jadi harus terus, jangan sampai udah lowbat baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Ngalamin masalah baru cari Tuhan. Itu seperti udah telat dan itu gak bisa dikatakan kita ready waktu Tuhan datang. Tapi aku percaya hari ini ayo kita mau jadi anak-anak muda yang ready waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Katakan amin. Nah yang terakhir, gimana caranya supaya tetap hidup kita gak kompromi? Yang ketiga yaitu hidup dalam pertobatan. Amin teman-teman. Mungkin engkau ada yang ngalamin, wah masa lalu aku kacau Kak Ci gitu ya. Wah aku sempat ngalamin hal-hal yang berdosa, kayaknya gue udah gak layak ya. Aku mau katakan Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mencintai kalian. Dan hari ini Tuhan sedang tunggu kalian. Ayo kembali sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Mungkin kau bilang, aduh hidup aku udah hancur banget Ci. Gue udah ngerokok. Gue udah gak bener hidupnya. Aku mau katakan Tuhan cinta sama kalian. Tuhan lagi tunggu kalian. Dan Tuhan lagi bilang buat kalian, ayo kembali nak. Kembali. Dan waktu engkau kembali, engkau minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni Tuhan, aku berdosa. Mungkin aku lakuin hal yang gak benar, tapi aku mau hidup dalam pertobatan. Amin. Dan engkau yang istilahnya masih hidup dalam dosa, ayo kembali, berbalik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan waktu engkau berbalik, engkau hidup dalam pertobatan. Wow teman-teman, itu gak ada yang lebih indah dari itu teman-teman. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam hadirat Tuhan itu udah yang paling indah. Amin. Dan aku percaya Tuhan hari ini tuh Tuhan sedang menunggu kita. Dan kalau kita tahu ya teman-teman, sebentar lagi di bulan November tanggal 12-13 kita ada sama-sama virtual IWBR. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan aku mengajak, ayo teman-teman ambil bagian ya. Yuk, amin. Kita ambil bagian, ajak teman-teman kalian.
kalian, teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah. Kenapa? Karena Tuhan akan membangkitkan generasi Yeremia ini. Amin. Tuhan rindu kalian bangkit dengan dahsyat, menangkan sekolah kalian, menangkan kampus kalian, menangkan keluarga kalian buat Tuhan. Amin. Dan aku percaya, ayo generasi Yeremia maju, bangkit, kalian gak sendiri. Waktu kalian mungkin ngelihat sekitar, wah kayaknya kok gue sendiri ya, gue hidup kudus kok gue sendiri ya. Enggak, no. Kalian, kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Dan yang terpenting, kita bersama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan datang kedua kali, kerinduan kita cuma satu. Aku berkenan atas hidupmu. Aku berkenan atas hidupmu. Amin. Yuk aku ajak kita angkat tangan sama-sama. Yuk Basaro, yuk di rumah-rumah Basaro. Hurala warala 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 wayarala 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 wayarala. Hora bakara la wala 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 wala. Hora la wala 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 wayarala warala warala wala. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan, yang hari-hari ini mungkin mereka masih hidup di persimpangan jalan Tuhan. Biar hari ini mereka mendengar panggilan Allah atas hidup mereka. Dengar anak-anak muda, dengar panggilan Allah atas hidupmu. Dalam nama Yesus, kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anakmu yang telah menjaga kekudusan mereka, hidup tidak kompromi, Engkau terus mampukan mereka. Hamba percaya mereka gak sendiri Tuhan. Engkau terus ada bersama mereka Tuhan. Kuatkan ya Abah. Pakai anak-anakmu Tuhan untuk membangkitkan jutaan anak-anak muda, jutaan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pakai anak-anakmu dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan satu kerinduan kami Tuhan, biar saat Engkau datang kedua kali Tuhan, Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau terus bekerja di rumah demi rumah Tuhan. Di rumah demi rumah ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu dicurahkan dengan dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati untuk menerima doa berkat. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Tuhan berkati semua kita. Shalom. Tanpa